Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di History Neng Lia bersama saya Neng Lia dan Mbah Jenggot. Malam ini kita masih di daerah Karawang, tempatnya masih Cibuaya ya. Nah, rumah kosong ini katanya sudah tidak dihuni oleh penghuninya sekitar 7 atau 8 tahunan. Nah, untuk teman-teman yang mau mengikuti kita sampai dalam, ikuti terus ya. Oke. Sebelumnya ucapkan salam terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai kita berdoa dulu ya Pak ya. Semoga arwah yang ada di rumah kosong ini dan sekitarnya bisa diterima oleh Allah jasadnya dan dalam keadaan husnul khotimah ya. Teman-teman yang di rumah bisa ikut doa juga ya, karena kalau katanya 40 orang, lebih dari 40 orang doa itu bakal diijabah insyaallah. Berdoa kepada Allah. Oke, sekarang ini mau cerita sedikit ya. Sebelum masuk ke pintu ini teman-teman, udah ada yang nyambut satu makhluk di pojokan sana. Tas kayak itu lemari apa ya? Ya, kita sampai aja Pak. Nah, kayak ini bekas lemari kecil gitu atau meja makan ya, nggak tahu. Tapi di sini tadinya jadi sebelah pojok apa ya, pintu masuk. Nah sekarang dia kayak terbang. Enggak, maksudnya yang nggak ada kakinya gitu Pak. Inti jadi ketutupan, kakinya nggak kelihatan. Posisinya kayak dia gantung diri, kayak nyontohin dia gantung diri. Umurnya agak tua, 39 tahunan atau 40 tahunan, tapi dia belum nikah. Di umur segitu dia belum nikah. Dia meninggal kira-kira sudah 70 atau 80 tahunan. Masih di daerah sini. Cuman kita kan nggak tahu 70-80 tahunan itu udah lama banget teman-teman. Jadi walaupun dia daerah sini, jadi tidak membenarkan adanya cerita seperti itu, namun si makhluk ini cerita sama dia gitu. Istilahnya kayak cerita pribadi. Nah, si perempuan ini ngikik terus sih, ngikik terus. Jadi ini saya gitu loh, kayak kuntilanak beneran, real. Kan ada ya satu kuntilanak real, istilahnya bisanya ketawa sambil nangis doang. Kalau cerita hati ke hati, jadi mulutnya tuh cuman buat ketawa sama nangis. Tapi ada kuntilanak yang bohong-bohongan, ngakunya kuntilanak tapi bukan. Jadi dia bisa cerita dengan mulutnya sendiri, walaupun misalkan mulutnya dalam keadaan robek atau gimana gitu. Jadi dia tuh nggak bisa cerita dari hati ke hati, namun si kunti ini ceritanya dari hati ke hati. Bisanya ngikik sambil nangis doang. Kalau nggak salah nama samaran, seingat dia Susilawati. Dia sering dipanggil Susi. Dia bohong Pak. Apa ya Bang? Udah bohong ya? Iya. Jadi ininya
pegang gendongan merah. Habis lahiran kan suka pakai itu Pak. Nah itu pakainya buat gendongan dia. Tapi di dalam gendongan itu si anaknya nggak ada. Dia belum menikah, tapi dia sudah punya anak. Istilahnya mungkin rasa kasarnya hamil di luar nikah, lalu dibunuh dua-duanya, dikeluarkan dulu dari perut, makanya perutnya itu bolong, keluarkan dulu dari perut, anaknya ya meninggal, ibunya juga meninggal. Itu dibunuhnya sama kekasihnya sendiri. Itu ceritanya. Masih sekitaran sini, cuma dia tidak membenarkan, mungkin kan makhluk sama manusia kan beda ya bahasanya. Cuman dia bicara dari ke hatinya, dia masih sekitaran sini. Saya dibunuh dalam keadaan hamil besar, sudah 9 bulan, tidak tanggung jawab sampai mau melahirkan. Kemudian saya dibawa ke dalam ruangan kecil, di situ saya dibunuh. Ininya juga ada bekas gantung dipukul-pukul, apa ini, ditusuk, digantung juga. Seketika mati di situ. 70-80 tahun. Oke. Itu ceritanya. Menurut yang maksudnya yang tinggal di sini itu Pak, yang punya rumahnya, katanya ini ditinggalkan karena dia tuh tinggal sendiri dan katanya sih sepi apa gimana gitu, jadi ya rumahnya terbengkalai aja gitu. Sebenarnya kalau kita lihat ya dari luar sampai ke sini juga, sebenarnya kalau gitu bagus banget sih, kayak rumah zaman dulu gitu loh Pak. Ya kamar mandinya juga, tempat-tempatnya juga masih bagus banget. Ada tuyul, ya ada tuyul. Ini Pak. Dia ngapain di situ? Ya, itu kan ada batang satu ya di tengah. Nah kayak jungkir balik gitu loh, ngerti nggak? Si badannya jungkir balik, jadi rolling gitu. Tapi pakai kaos. Kaosnya robek-robek. Ada 2. Cuman satunya bukan tuyul. Satunya bukan tuyul. Apa ya? Mukanya muka binatang, tapi badannya badan manusia. Itu apa ya bahasanya? Iya, mungkin jelmaan ya. Jadi ada mukanya binatang gitu, tapi sampai ke sini tuh manusia. Kayak kera gitu. Ada tuyul juga. Katanya sih dia belum lama di sini. Biasanya dia di luar, di pohon yang pertama kali kita masuk itu, mangga apa ya? Iya, pohon mangga. Tapi kalau yang jelmaan itu dari luar. Dia kesini masuk karena mungkin udah tahu kita mau kesini. Dia suka sama manusia yang duitnya banyak. Berarti apa tuh? Itu bukan tuyul doang berarti yang suka duit, jelmaan juga ada yang suka duit. Tapi si tuyul ini lagi nggak nyari duit, tapi nyari temen yang botak. Sini ada nggak tim yang botak? Ada nggak? Nggak ada ya.
yang perempuan tadi minta kasih jalan. Nah, boleh. Nah, di situ ada perempuan yang tadi Susi lagi berdiri di pas ini pintu. Pintu. Iya. Kayaknya dia mau komunikasi atau gimana? Ya boleh sih, cuman agak ngamuk. Agak lama. Boleh. Dia coba komunikasi dulu ya. Siapa tahu bisa. Assalamualaikum. Permisi. Sampurasun. Kenapa? Kamu nggak bisa ngomong? Kenapa? Ngomong. Siapa ini namanya? Oh, Susilawati ya. Tadi udah tahu. Lihat. Ini meninggalnya emang kenapa? Pengen tahu. Oh, dirobek. Ditusuk. Maaf ya, saya di sini nggak mengganggu, cuma cari informasi doang. Ah, kan cuma ini. Sudah izin kok. Sebelumnya Udah izin. nggak ada yang berani kalau mau masuk ke sini. Iya tahu. Ini Kan pengen tahu informasinya. Gitu. jangan ambil anak saya. Enggak. Mau ngadoain malah mah. Ya. Silawati meninggalnya emang kenapa ditusuk itu sama pacarnya? Kenapa emang? Nih. Pacar saya sama. Sama siapa? Udah lama di sini? Mau ambil anak saya ke sini rame-rame. Enggak. Kalau enggak pernah bohong ya emang. Pengen tahu informasi aja, pengen tahu mau doain di sini. Dari informasi bukan di sini salah. Ya kan jam sekarang kan gitu ya. Kalau mengikuti zaman. Iya emang. Tapi kan Setan dicari. iya, Zaman sekarang iya. bukan pekerjaan, bukan duit yang dicari, tapi setan. Iya. Kalau mengganggu, maaf di sini. Kalau bukan dari setan yang benar, Harus bagaimana? karena nggak semuanya setan sini dikunjungi oleh kalian. Iya, tahu. Kalian bakal ngerasain rasanya dibunuh terus mati, gimana rasanya. Iya. Apalagi di kamu. Saya punya anak saya juga mati. Kita mengganggu, saya mau anak, nggak mau ambil anak, enggak. Ngapain sih? Ikut. Enggak. Intinya jangan ambil anak saya. Enggak. Saya sekali lagi enggak bakal ngambil anak. Saya mau doain. Jangan percaya sama laki-laki. Bejat semuanya. Itu kan enggak semuanya bejat. Saya orang-orang di sini kan Selembut-lembutnya lelaki itu bejat. Kamu yang bosan. Sama. Kamu jangan deket-deket. Saya tampilin. Jangan deket-deket. Kamu dengar nggak? Kamu cantik soalnya. Mereka di kamera. Air di sana ya? tadi mana? Agak lembut orangnya ya, makhluknya agak lembut, maksudnya pas masih hidupnya penurut gitu.
habis ini lemes kayak nguras tenaga. Tadi perasaan dia dingin ya, sekarang gerah banget Pak. Terus pengennya nangis jeritan, marah, kesel, pengen ngamuk, pengen mukul laki-laki. Dia kayak ngomong gini, kamu sok nggak ngerasain. Kamu kalau kayak saya juga sakitnya pasti luar biasa. Kecuali saya aja yang dibunuh, tapi sama anak saya nggak punya dosa, nggak punya salah, malah ikutan dibunuh dalam keadaan di perut. Belum waktunya, maksudnya 9 bulan baru nginjek gitu, baru nginjek 9 bulan. Nggak dikeluarin lewat situ, tapi dibelah perutnya, ditusuk-tusuk gitu. Bagian mata sama bibirnya tuh nembus ke tukang. Iya, ke belakang. Nah, lehernya juga hitam banget. Jadi si kulitnya itu ngelupas Pak, kelihatan dagingnya saking kencengnya Ikat. Di atas ya. Terus diikatnya tuh pas lehernya gitu. Nah, si kakinya itu diginiin, dipukul-pukul. Jadi bagian semuanya luka. Anaknya juga ikut-ikutan luka. Bahkan si gendongan itu ya, kalau Lia tahu, lihat gitu ya, darah semua. Kita doain aja. Kalau diceritain semua mungkin sampai subuh sih. Dia ceritanya dalam hidup itu panjang, sampai meninggalnya juga banyak ceritanya. Kita doain aja ya, semoga dia tenang sama diterima. Ya. Dia mau masuk ke sini. Ini apa sih? Oh, dapur. Ini pas pohon ya? Apa kayu jatuh? Ini bekas pohon apa kayu jatuh ya? Pohon bambu. Pas beling itu loh, ada yang duduk. Nenek-nenek bawa tongkat, ada megang plastik, ada kembang melati 4 kuning, Kayak berani itu deh. kuning, putih, biru, sama merah di plastik warna putih. Ada kembang melatinya. Nenek-nenek di sini kayaknya kalau dia cerita dulunya peraji, dukun apa peraji? Iya. Kayaknya dukun. Tapi suka ngeluarin yang lainnya tuh peraji ya Pak? Oh, Iya. Nah, dia duduk di sini pegang tongkat, ada kepalanya gitu loh Pak, kayak tongkat naga. Tapi kepalanya doang. Tempatnya ada. Ada yang dipegang sama dia. Nah, si nenek ini dulunya bukan hanya peraji tapi dukun yang suka nyantet laki-laki. Jadi khusus buat perempuan boleh datang ke situ, tapi laki-laki jangan. Kalau misalkan perempuan sakit hati datang ke situ, mungkin ya rasanya bawa sesuatu alat buat nyantet. Nah, si nenek-nenek ini siap itu nyium
kembang nggak? Bukan melati tapi kembangnya. Nyium nggak? Enggak sih. Nggak. Ada yang nyium? Enggak. Nggak terlalu kecium sih, cuman ada sedikit banget. Kembang yang suka di jalan-jalan itu loh. Iya. Iya. Kembangnya juga udah busuk sih Pak. Tapi yang melati ini masih agak segar. Assalamualaikum. Sampurasun. Halo nenek. Ini zaman dulu ya. Udah berapa tahun meninggalnya nenek. Siapa namanya? Nenek siapa? Yang tahu aja ini tinggal nggak ganggu. Cuma cari informasi aja. Siapa namanya? Enggak ingat. Emang kenapa meninggalnya nenek? Nenek Praji. Cantik. Oh cantik ya, iya cantik cantik. Nenek cantik ya. Kalah sama perempuan juga sama saya. Ya, iya. Nenek kenapa di sini? Udah lama di sini nenek. Kenapa ngeliatin ke atas? Nggak bisa lihat. Saya lihat bisa, saya itu. Nggak bisa ngeliat yang sebelah. Enggak, cuma kan saya mah nggak tahu, emang nggak ada yang sebulan. Cuma pengen tahu aja. Siapa namanya nenek? Rame-rame kayak mau gerbek. Enggak, ini mah cuma teman-teman aja. Enggak gerbek, enggak ganggu. Nenek siapa namanya? Kita pindah aja ya. Bener bener. Kayak udah 2 abad kan tinggalnya 200 tahunan. Enggak. Orang paling jago walaupun perempuan juga istilahnya cuma ditoel, baca-bacaan dia muntah darah meninggal pas zamannya. Makanya udah walaupun dia udah meninggal juga takutnya ya, namanya ilmu dimurikan. Allah alam, takutnya masih ada, kita nyari selamat aja gitu ya, yang penting itu aja. Dia juga kesel sih, nggak mau ada yang nyeritain tentang dia. Tadi juga masuk, dia banyaknya diem gitu, nggak banyak ngejawab gitu, karena takut ketahuan. Baca-bacaan Arab juga dia mah nggak mau. Kata dia, saya nenek moyang. Ditusuk juga nggak mempan Pak. Iya, saya. Itu katanya orang dulu kayak gitu ya, Iya. banyaknya. Nah dia meninggal karena ya udah umur aja. Tapi ditusuk mau diapa-apain juga nggak mempan, cuman ngegaret doang. Cuma nenek moyang, namanya juga nenek moyang. Iya. Makanya dia nggak mau diusik. Iya, iya, apa-apa. Hidup sama matinya tuh nggak mau diusik. Matanya juga sering ke atas terus, nggak pernah fokus gitu. Enggak sih, di sini juga ada hawa-hawa agak nggak enak. Tim ngerasain apa di sini? Panas ya? Panas. Kenapa? Tim ngerasain sesuatu?
panas nggak? Di belakang ini. Itu lagi noel-noel itu. Anak kecil manjain. Tapi soal umur agak tua. Gitu kayak badannya kayak gitu Pak. Pakai baju India. Maksudnya pakai baju India gitu yang dia lihat gitu ya, warna merah terus pokoknya pakaian India gitu. Ini juga ada, tapi orang Indonesia, cuma mungkin bahasanya orang dulu juga sih. 120 tahun meninggalnya sekitar segitu. Kalau dia sih cuma numpang aja di sini. Pergi-pergian juga sering ke rumah-rumah kosong gitu. Nah sekarang dia lagi di sini. Tapi dia juga nggak mau ceritain sih. Iya. Agak bisa silat itu. Kita nyari aman aja kalau gitu ya. Kita keluar ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Ini siapa? Nenek moyang? Oh iya. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Nenek moyang? Sampurasun. Iya, bagus. Alhamdulillah. Ya. Mau ngapain masuk lagi? Jadi saya nggak ganggu di sini, cuma cari informasi aja ya. Mau ngapain masuk lagi? Ya. Kalau ganggu. Nenek siapa namanya? Wah, emang kenapa? Kan saya pengen tahu aja. Ya, saya ini baik-baik. Mau dimandiin pakai kembang. Hah? Mau dimandiin pakai kembang. Enggak lah, masih. Itu matanya ke atas kenapa? Nggak bisa lihat. Saya mau dilihatin sama saya, boleh? Hah? Iya. Mau ngapain masuk lagi? Meninggalnya kenapa sama nenek? Nah, udah tua. Iya. Cuma kalau ada yang bisa ngalahin saya. Ya iya, tahu saya percaya. Kalau nenek moyang dulu, insya Allah. Jago. Ada pilihan saya. Hah? Apa sih? Namanya siapa? Yang peliharaan. Oh, ular. Ular bukan ular. Iya, ular. Oh iya, hilir namun cara Sunda. Iya, di sana. Maaf ya, Nek. Saya mengganggu. Kalau malam-malam di sini itu tandanya mau ada sesuatu. Kalau sama kamu cuma ambil sekarang. Malam ada Apa? yang bawa buku sama pulpen. Oh, yang itu. Iya, oh, itu mah nggak benar. Bawa buku sama pulpen. Bahkan kalau ada saya santet di sini juga. Iya. Saya emang kan cuma saya informasi. Zaman saya juga ada teman. Nah, banyak sekarang yang Ustadz juga ada. Iya. Iya. Benar. Alhamdulillah. Iya, Ustaz ini. Bagus ini. Ustadz jangan bawa buku sama pulpen. Iya. Saya santet.
Single nih amat ya. Kalau batin dari wah akbar. Ya. Air. Kok nangis sih? Keluar aja ya. Oke teman-teman, sekarang Lia sama tim sama bapak ada di pertengahan ya, ruang tengah. Ini ada meja. Ini apa sih? Lemari baju ya? Lemari tempat-tempat itu ya? Sumpah rasanya makhluknya nggak terlalu banyak, tapi lebih banyak yang dominan gitu. Dominannya banyak gitu Pak. Misalkan makhluknya ada 6, dia baru ketemu 6 nih. 1, 2, pokoknya ada 6. Yang ngeliatin doang ada, yang nunjuk-nunjuk juga ada, yang tadi masuk juga udah ada ya Pak ya. Itu di belakang kamera tuh. Ya, 1. Udah semua sih, cuman rata-rata banyaknya yang singgah gitu. Kalau Lia hitung 11, karena ganjil. Satunya tuh ya tadi nenek-nenek tadi. Selainnya Mak Kunti sama anak kecil, sama ada kayak megang bukan pistol, apa ya, kayak satpam gitu loh Pak. Kompor. Iya itu megangnya, pakai topi, pakai seragam satpam juga. Kayaknya meninggalnya karena ditembak sama penjahat. Lagi patroli. Ini yang satpam itu. Dia lagi cerita, dia ternyata di sini. Kisahnya cukup menarik. Jadi Bapak Satpam ini lagi patroli, terus ada sekelompok penjahat, ada 4 orang mau merampok kayak di komplek perumahan gitu loh Pak. Nah ngejar lah satpam itu, pas ada 2 yang menjaga. Satunya, maksudnya dua-duanya kan mencar, nggak satu tujuan gitu. Karena si perampok uang itu juga ya mencar 4 orang itu, jadi 2-2. Nah si 2 perampok ini megang pistol, jadi belakang ini itu ditembak, bagian ini 3 tembakan. Kalau itu ya apa namanya, dalam keadaan itu sih biasanya kusnobotnya sih, dalam keadaan kerja banting tulang demi keluarga gitu kan, malam ya Pak ya, kita pada tidur, dia patroli terus mau nolongin orang, mau menyelamatkan gitu ya, harta bendanya, dia sendiri. Pas ada tembakan itu, sekomplek perumahan itu keluar semua. Makanya si penjahat itu ketangkap semua. Alhamdulillah. Itu sih dia cerita itu doang.
dia nggak mau kasih tahu namanya karena takutnya sedih yang boleh ceritain. Untuk saat ini dia udah nggak ngeliat yang aneh-aneh lagi sih, banyaknya singgah di tempat. Yang paling kuat itu sih yang nenek-nenek itu. Dulunya memang benar-benar sakti, bisa diacungi jempol karena udah 2 abad meninggalnya juga.